Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, anak-anak, dan para penonton YouTube yang berbahagia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan malam ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami. Roh Kudus menuntun kami untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Agar kami boleh mengetahui, memahami, dan menjadi bijaksana di dalam melakukan kehendak firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-10, Hosea 14 ayat yang ke-10 begini bunyinya. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sering mendengar kalimat bijak bahwa menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi bijaksana itu pilihan. Ini bukan soal usia. Ini bukan soal apakah kita sudah orang tua atau kita masih anak muda. Ini bukan soal seberapa banyak pengalaman yang sudah kita miliki. Ini bukan soal sudah seberapa banyak kita makan asam garam kehidupan ini. Tetapi ini soal bagaimana kita memanfaatkan pengalaman-pengalaman itu dan merefleksikannya serta menjadikannya panduan di setiap jalan kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita. Beberapa hari yang lalu saya mengunggah refleksi tentang seorang anak remaja di channel YouTube keluarga kami, channel YouTube keluarga Pandu. Refleksi itu tentang Beato Carlo, seorang anak remaja yang sedang diproses untuk menjadi orang suci di agama Katolik. Meskipun orang Protestan, saya merasa bahwa keteladanan ini penting untuk kita pelajari bersama. Untuk kita orang Protestan juga. Beato Carlo, atau nama lengkapnya Carlo Acutis, dia adalah seorang remaja yang meninggal di usia 15 tahun karena penyakit leukemia. Meskipun meninggal dalam usia yang masih remaja, tetapi dia telah membuat hidupnya bermakna bukan hanya bagi dirinya sendiri. Bukan hanya membuat hidupnya berarti bagi Tuhan, tetapi juga membuat hidupnya berarti bagi sesama. Silahkan menonton dan mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan Beato Carlo ini. Namun saya mau katakan bahwa kehidupan Beato Carlo adalah contoh bagaimana menjadi bijaksana seperti yang akan kita pelajari dari Hosea 14 ayat 10 yang menjadi renungan, menjadi dasar renungan kita pada malam ini. Ibu bapak, anak-anak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini orang seringkali bertindak dengan terburu-buru. Orang seringkali berkata-kata dengan cepat di dalam merespons masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam kehidupan bangsa kita. Orang ingin menunjukkan bahwa dia pintar, dia tidak diam, dia mau merespons masalah yang ada. Tetapi dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bijaksana. Nah, bagaimana menyikapi semuanya itu? Bagaimana menjadi bijaksana? Marilah kita belajar dari Hosea 14 ayat yang ke-10. Hosea 14 ayat yang ke-10 mengajarkan kita
bahwa untuk menjadi orang yang bijaksana harus diawali dengan memiliki pemahaman-pemahaman yang baik. Tetapi untuk memiliki pemahaman-pemahaman yang baik, maka itu harus diawali dengan memiliki pengetahuan yang jelas. Pesan penulis kitab Hosea tentang memiliki pengetahuan yang jelas memang pertama-tama diawali dengan harapan untuk memiliki pengetahuan yang jelas tentang kehendak Allah bagi umat Israel, sebagaimana itu sudah ditunjukkan sejak pasal pertama dari kitab Hosea. Umat Israel diajak untuk memiliki pengetahuan yang jelas tentang kehendak Allah. Kehendak Allah yang bertindak di dalam setiap kehidupan umat Israel, termasuk di dalam karya, penghukuman, dan juga penyelamatan umat. Kalau umat memiliki pengetahuan yang jelas tentang kehendak Allah, lalu kemudian memahami pengetahuan ini dengan baik, mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang baik, maka dia akan menjadi orang benar yang berjalan di jalan Tuhan yang lurus, jalan Tuhan yang benar, sebagaimana yang dikatakan di dalam Hosea 14 ayat 10 ini. Tetapi kalau dia tidak memiliki pengetahuan yang jelas, lalu kemudian tidak memiliki pemahaman yang benar, membuat pertimbangan-pertimbangan yang benar, maka dia akan menjadi pemberontak yang tergelincir di jalan Tuhan yang lurus, di jalan Tuhan yang benar ini. Nah, dalam kitab Hosea kita memang melihat bahwa orang Israel tidak berusaha untuk menjadi umat yang sungguh-sungguh mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka justru menjadi pemberontak-pemberontak yang akhirnya tergelincir di jalan Tuhan itu. Sudah tahu salah, bukannya meminta ampun pada Tuhan, mencari keselamatan pada Tuhan atau dari Tuhan, mereka justru mencari pertolongan pada yang lain. Mereka mencari pertolongan pada kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Dan karena itu ya mereka tergelincir. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dan Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Karena itu Hosea mengingatkan, jadilah bijaksana. Pahami dengan baik kehendak Tuhan. Namun sebelumnya, bangun pengetahuan yang benar. Tahu dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pahami dia, buat pertimbangan yang baik, agar tindakan-tindakan kita menunjukkan bahwa tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang bijaksana. Sehingga jangan kita tergelincir di jalan Tuhan yang lurus dan benar itu. Pesan penulis kitab Hosea ini menjadi penting bagi kita di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Baik kita sebagai warga gereja maupun kita sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat. Penulis kitab Hosea ingin mengajak kita untuk membangun sikap-sikap yang benar di dalam merespons setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Belajar dari umat Israel, mari kita memiliki pengetahuan yang jelas tentang masalah yang kita hadapi, supaya kalau kita punya pengetahuan yang jelas, kita akan memahaminya juga dengan baik, bisa membuat pembedaan dari setiap masalah-masalah yang terjadi, lalu membuat pertimbangan-pertimbangan soal baik dan benar, sehingga ketika kita mengambil sikap dalam bertindak, kita juga akan bertindak dengan baik dan benar. Akhir-akhir ini kita memang melihat bahwa orang seringkali bersikap buru-buru. Orang terlalu cepat bertindak. Seakan-akan dia sudah tahu semuanya. Saya mengambil contoh masalah yang sedang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan kita. Terutama di tengah-tengah situasi sulit, situasi pandemi saat ini.
Secara khusus yang berkaitan saja misalnya dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak orang dengan cepat merespons undang-undang ini. Banyak orang terburu-buru untuk berkata-kata, untuk bereaksi, merespons pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahkan melakukan demo untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya setuju bahwa kita harus bersikap kritis terhadap undang-undang ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa undang-undang ini 100% benar, tetapi juga tidak bisa mengatakan bahwa undang-undang ini 100% salah. Kita harus bersikap kritis terhadap undang-undang ini. Namun yang menjadi persoalan adalah banyak orang bereaksi dengan begitu cepat padahal mereka belum mengetahui dengan jelas hasil akhir dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi orang sudah terlalu cepat bereaksi, orang terlalu cepat berkata-kata, terlalu cepat meresponsnya. Kalau belajar dari apa yang dikatakan penulis kitab Hosea dalam bacaan kita pada malam ini, marilah kita belajar untuk mengetahui dengan jelas undang-undang ini. Baca dia dulu dengan baik, pahami dia dengan baik, lihat di mana titik lemahnya, di mana titik kuatnya. Lalu baru kita meresponsnya dengan bijaksana. Tetapi Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya contoh saja. Ada banyak masalah di dalam kehidupan kita yang menuntut kita atau meminta dari kita sikap bijaksana di dalam merespons setiap permasalahan itu. Nah, sekali lagi belajar dari Hosea 14 ayat 10, kita diingatkan selalu punya pengetahuan yang jelas tentang permasalahan yang kita hadapi. Jangan terburu-buru bertindak sebelum kita memiliki pengetahuan yang jelas. Kalau sudah tahu dengan jelas masalah itu, pahami dia dengan baik. Buat pembedaan-pembedaan antara apa yang perlu dibedakan antara yang positif dan negatif, antara yang baik dan buruk. Buat pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita lakukan, mana baik, mana buruk, mana yang positif, mana yang negatif. Baru kemudian kita mengambil sikap, kita bertindak, merespons permasalahan yang ada. Agar setiap tindakan kita, setiap hal yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita bijaksana di dalam merespons setiap permasalahan itu. Sekali lagi ingat, ini bukan soal menjadi muda atau menjadi tua baru kita bijaksana. Tetapi soal apakah pelajaran yang kita terima, pengalaman yang kita terima itu membentuk diri kita ataukah tidak. Membentuk karakter kita di dalam menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan ataukah tidak. Kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, melakukan apa yang dipesankan oleh Hosea 14 ayat 10 ini, maka perlahan-lahan kita belajar menjadi bijaksana. Karena itu ingatlah, yang pertama, miliki pengetahuan yang jelas. Bangun pengetahuan yang jelas terhadap setiap hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Jangan buru-buru bertindak. Lalu yang kedua, bangun pemahaman yang jelas. Buat pembedaan-pembedaan yang ada, buat pertimbangan-pertimbangan yang ada, yang diperlukan sebelum kita mengambil tindakan. Baru yang ketiga, bersikaplah atau bertindaklah dengan bijaksana, didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman yang sudah kita miliki. Tetapi tentu yang paling penting juga adalah melibatkan Tuhan, meminta tuntunan Roh Kudus di dalam setiap tindakan kita, agar kita ditolong untuk menjadi lebih bijaksana dalam setiap tindakan dan karya kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus menjadi bijaksana, untuk terus belajar menjadi bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan.
Mampukan kami untuk terus belajar menjadi bijaksana dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk merespons masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami ini dengan baik. Tolong kami setiap warga negara untuk bertindak dengan baik, agar kami boleh saling bahu-membahu mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Dan kami boleh bersama-sama keluar dari masalah ini dengan baik, karena kami semua belajar menjadi bijaksana, dan Tuhan menolong kami untuk keluar dari masalah yang ada. Untuk mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang ada dalam berbagai macam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus biarlah menolong dan memampukan mereka untuk menyikapi setiap situasi kehidupan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami akan mengakhiri hari ini, malam ini, di dalam istirahat kami, di dalam tuntunan kasih penyertaan Tuhan, sehingga biarlah kami diberikan istirahat yang cukup, kesegaran tubuh yang baik, dan biarlah besok kami akan bangun dengan tubuh yang segar, tubuh yang nyaman, dan kami mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kini dan selamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.